Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video pembelajaran pada tema 8, yaitu tema lingkungan dan sahabat, dan subtema 2 perubahan lingkungan pada pembelajaran yang ketiga. Baik Anda semua, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui desa adat yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, kita akan mengenal usaha-usaha perorangan di bidangnya. Dan yang selanjutnya kita akan mengetahui bencana alam yang ada di sekitarnya, bencana alam yang menyebabkan perubahan lingkungan. Baik Anda semua, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam. Nah, bisa disebabkan oleh bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, dan lain-lainnya. Nah, beragamnya kegiatan ekonomi. Nah, dataran tinggi dan dataran rendah memiliki kondisi geografis yang berbeda. Nah, kondisi geografis ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia beragam dan berbeda. Nah, Anda semua silahkan dibuka halaman 62. Nah, mari kita amati mengenai pekerjaan di sekitar tempat tinggalmu. Misalnya contoh yang pertama yaitu supir angkutan umum. Nah, ini bidang usahanya pada bidang jasa. Sedangkan deskripsi pekerjaannya yaitu mengemudikan kendaraan umum, mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan. Nah, ini silakan Anda semua nanti diamati di lingkungan sekitar lalu nanti ditulis. Nah, Anda semua, tadi salah satu usaha yang paling dominan di negara Indonesia yaitu adalah bidang usaha pariwisata. Karena Indonesia terkenal dengan kaya budayanya, sehingga banyak wisata asing yang datang berkunjung ke negara Indonesia. Nah, kita akan mempelajari desa-desa adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai Desa Bayan. Desa Bayan ini terletak di Gunung Kaki Rinjani. Nah, ini silahkan diperhatikan gambar 2.13. Nah, ini ada beberapa keunikan dari Desa Bayan, terutama rumah suku Sasak di Desa Bayan yang masih tradisional dan sederhana. Nah, silakan Anda semua dibaca pada teks tersebut. Nah, ada keunikan pada teks pada isi dari materi Desa Bayan ini, yaitu mengenai peraturan yang dibuat oleh pemimpin suku ataupun pemangku atau yang disebut dengan awi-awi. Nah, peraturannya yaitu dilarang merusak lingkungan. Nah, termasuk larangan mencemari mata air, dan apabila yang melanggar dikenakan denda yaitu seekor kambing uang 10 juta dan satu beras gantam yaitu 3 kilo. Nah, upacara panen kerap diadakan di kawasan hutan adat dekat sumber mata air di Desa Mandalanya. Jadi di Desa Mandala ini ada warisan leluhur, yaitu ada keunikan bagaimana menjaga alam terutama pada sumber mata air. Ya, baik Anda selanjutnya kita akan mempelajari Desa Kemiren. Nah, Desa Kemiren ini berlokasi di Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, ini sangat kental dengan budaya nenek moyangnya. Nah, silakan Anda semua dibaca halaman 63 dan 64. Nah, keunikan dari desa adat ini yang pertama yaitu masyarakat Using ini berbeda dengan masyarakat suku Jawa, Madura ataupun Bali. Nah, terutama dilihat dari budaya maupun bahasanya. Nah, ini keunikan dari desa tersebut yaitu berkaitan dengan bidang pertanian karena sebagian besarnya bekerja sebagai petani. Nah, saat panen tiba, warga akan membunyikan tabuhan angklung dan gendang di pematang sawah saat menebung padi. Nah, ini dilakukan biasanya oleh para wanita. Nah, dengan memukul lesung dan alung sehingga menghadirkan bunyi yang harmonis. Nah, masyarakat Using di Kemiren sering mengadakan selamatan. Nah, ini salah satu tradisi yang diadakan oleh desa adat. Nah, baik Anda semua, untuk selanjutnya kita akan mengetahui bidang usaha
pengelolaan itu dibagi menjadi dua berbagai bidang usaha ya. Nah, pengelolaan usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu dikelola sendiri ataupun berkelompok. Nah, usaha yang dikelola sendiri menggunakan modal sendiri disebut adalah usaha perorangan. Nah, ciri-ciri dari usaha perorangan, yang pertama menggunakan modal sendiri, yang kedua tenaga sendiri, yang ketiga bertanggung jawab pada diri sendiri, dan keuntungan diperoleh juga untuk sendiri. Nah, ini kita perhatikan pada gambar 65 ya, pada gambar 2.15. Nah, ini bidang-bidang usaha yang dipegang pada perorangan. Yang pertama itu usaha bidang pertanian. Nah, biasanya pertanian dilakukan secara perorangan. Contohnya petani menggarap sawah yang ditanami padi. Nah, yang kedua, usaha di bidang perdagangan juga banyak dilakukan secara perorangan. Contohnya nih yang pada gambar tersebut adalah warteg. Nah, seseorang yang memiliki berbakat dagang biasanya bisa sukses atau berhasil dengan melakukan bisnis sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bidang jasa. Usaha bidang jasa juga banyak dilakukan oleh secara perorangan. Misalnya montir, bengkel, potong rambut, sopir, angkutan umum. Nah, ini salah satu contoh usaha di bidang jasa. Nah, Bapak juga kebetulan ada itu di bidang jasa namanya Tauco Store, yaitu bergerak pada bidang servis laptop dan HP. Nah, baik Anda semua, selanjutnya kita akan masuk mengenal yaitu bencana alam yang menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, ada beberapa bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, yang pertama adalah erosi. Erosi merupakan peristiwa pengikisan tanah yang terjadi oleh angin, air, dan es. Baik Anda semua, nah pengaruh erosi antara lain ini akibatnya yaitu menipisnya permukaan tanah bagian di atas, sehingga kesuburan tanah berkurang. Yang kedua, menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga potensi terjadinya banjir. Nah, baik Anda semua, selanjutnya abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut erosi pantai. Nah, walaupun abrasi disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebutnya sebagai penyebab abrasi. Nah, misal kegiatan penggalian pasir dan pengangkatan karang di pantai. Nah, abrasi juga dapat membuat wilayah daratan semakin berkurang. Bahkan jika abrasi ini terjadi pada pulau kecil, maka pulau itu akan hilang. Nah, perhatikan ya pada gambar 2.17. Nah, ini hempasan gelombang laut yang mengancam keberadaan pura di Tanah Lot, Pantai Kuta, Bali. Baik, Anda semua, untuk selanjutnya kita akan mengetahui bencana alam banjir dan tanah longsor. Ya, baik Anda semua, untuk banjir, pada bencana alam banjir ini disebabkan oleh hujan deras dalam waktu lama atau air laut yang pasang, jangan tinggi ya. Tanah longsor juga dapat menyebabkan banjir jika longsoran tanah membendung aliran sungai. Nah, hujan deras juga dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap ke daerah sekitar. Terlebih lagi jika air sudah penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat. Banjir menyebabkan daratan tergenang air. Nah, banjir dalam waktu lama sangat merugikan manusia. Ini merupakan akibatnya ya. Tadi menyebabkan daratan tergenang air, dan kedua menyebabkan meruginya manusia baik material dan korban jiwa. Nah, untuk selanjutnya Anda semua diperhatikan gambar 2.18. Nah, ini merupakan dampak terjadinya banjir. Nah, ini mengakibatkan kerugian baik material ataupun korban jiwa. Nah, untuk selanjutnya Anda semua kita akan mengenal yaitu bencana alam pada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan di bawah bukit. Peristiwa ini diakibatkan oleh hujan.
karena hujan mempercepat pelongsoran tanah dengan berbagai cara. Hujan menyebabkan tanah longsor longgar dan sangat berat sehingga mudah longsor. Longsor dan batuan dapat menimbun di lembah di bawahnya. Jika pemukiman berada di bawah lembah, maka peristiwa longsor dapat merusak rumah dan menimbulkan korban jiwa. Baik, anak-anak semua, tadi kita sudah mengetahui bencana alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, silakan anak-anak semua, silakan dijawab pertanyaan halaman 66. Nah, ada beberapa peristiwa yang tadi sudah disampaikan. Silakan Anda semua identifikasi apa penyebabnya dan dampaknya ataupun akibat. Misalnya kita ambil yang poin ketiga, contohnya misalnya banjir. Penyebabnya adalah hujan deras dalam waktu lama. Misalnya akibatnya tadi daratan tergenang air. Yang kedua, yang kedua yaitu banjir menyebabkan kerugian materi bahkan korban jiwa. Nah, baik anak-anak semua, mungkin itu saja pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak semua untuk tetap semangat belajar dan menyimak video. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.